Saya pernah punya murid yang secara kematangan biologisnya lebih cepat dibanding anak seusianya. Jadi, hai guys, perkenalkan nama saya Dia Mutia Mardikawati. Saya adalah seorang guru TK di salah satu TK swasta di Kota Bandung. Dulu basic yang melatar belakangi Teteh bisa ngajar TK itu gimana Teh? Saya kuliah di UPI jurusan PG PAUD memang sebenarnya. Oh, PG PAUD ya. Jadi memang dari jurusan kuliahnya juga memang udah guru untuk anak usia dini gitu. Kayak gitu. Terus gimana sih maksudnya rasanya jadi guru TK itu Teh? Rasanya nano-nano ya, menyenangkan. Karena menyenangkannya kayak kita stres di rumah juga kalau ketemu anak sih sebenarnya happy-happy aja gitu. Terus banyak tantangannya juga banyak. Sebenarnya bukan semata-mata ke anaknya aja, ke sistematika pendidikannya, terus secara administrasi sebagai gurunya juga jadi lebih belajar gitu. Bahkan mungkin kalau aku lebih ke fokus ke teori-teori kritis tentang anak usia dini itu sendiri gitu. Kan seperti yang kita tahu semua ya, setiap orang mungkin guru pengen menjadi dosen ya, tapi kan nggak semua orang tuh siap jadi guru TK ya. Bahkan saya bisa saya buktikan sendirilah, guru TK itu lebih stres. Maksudnya kalau mahasiswa kan ngasih tugas, datang ke kelas, kasih tugas, makalah, presentasi, beres, pulang. Bahkan bisa online. Nah, kalau anak TK kan nggak bisa kita ya. Maksudnya tingkat kesabaran juga harus yang lebih powerful. Jadi emang kalau orang bisa ngajar mahasiswa, belum tentu bisa ngajar anak TK. Tapi kalau anak guru TK itu biasanya lebih siap menghadapi dengan karakteristik orang seperti apapun itu. Ya, itu tuh kayak kalau untuk jadi guru TK itu gimana? Cek dulu si anak. Nanti jawabannya. Oke, jadi kalau misalkan ya memang itu jadi modal awal sebagai guru TK ya. Menurut saya kalau kita memang mau berkecimpung dalam ranah anak usia dini tuh selain memang harus menyukai dunia anak usia dini ya memang harus modal sabar. Terus kita juga memang harus punya kepekaan melihat karakteristik anak-anak yang memang berbeda-beda. Terus ya memang kita juga harus tahu bahwa anak-anak itu mereka semua unik gitu. Kita nggak bisa menyamaratakan bahwa semua anak itu misalkan ada di grade A. Nah kita juga harus bisa juga masuk ke macam semua latar belakang anak gitu, karakteristik anak gitu. Nah, untuk kalau boleh tahu nih, Teteh sendiri saya manggilnya Teteh atau Ibu nih? Budi ya? Teteh aja lah. Teteh aja ya. Nah, Teteh ini kan karena udah mungkin dari lulus kuliah, kerja, dan tempat tinggal kan emang jauh juga kan dari tempat sekolah ya, dari ngajar dari Soreang sampai UPI Ledeng. Iya. Itu kan jaraknya 20 km ada kali ya? Kali ya. 20 km mungkin ada, ditambah Bandung dengan segala kemacetan dan keriuhannya ya. Nah, apa sih yang membentuk karakter Teteh sendiri, Teh Dia ini? Yang membentuk karakter aku as a teacher kali ya. Ya apa ya, dengan semangat kerja aja sih, maksudnya kayak karena saya sudah mencintai profesi saya, jadi udah jadi resiko ya harus yang saya ambil, misalkan dari jarak tempuh saya yang jauh antar rumah ke sekolah gitu ya, karena tujuan saya ya udah untuk ketemu anak-anak, untuk main sama anak-anak di sekolah. Ya sebenarnya sih rasa capek itu hilang ya kecuali kalau kita udah ke rumah lagi tuh baru ngerasa capek banget gitu, karena memang sebenarnya nggak bisa dipungkiri juga ketika kita main sama mereka tuh energi kita tuh kayak 100% kekuras gitu ya kan, walaupun misalkan nggak loncat-loncat setiap saat tapi energi kita tuh kekuras. Kayak misalnya kita kan kondisinya nggak selalu baik ya dari rumah tuh ya, misalkan ada sedihnya apalagi kesel gitu. Nah apa sih
emosi kita, cara kita mengatur emosi untuk ketemu sama anak-anak itu yang cukup menguras sih menurut aku. Tapi balik lagi karena kitanya cinta sama kerjaan kita, kitanya juga sayang sama anak-anak gitu ya. Itu udah nggak jadi masalah gitu. Yang penting memang kitanya siap aja kalau ketemu sama anak, semuanya udah happy aja gitu. Kayak gitu. Nah, kan dari segala kesibukan, hiruk-pikuk dan Rutinitas itu ya. rutinitas ya, kan membentuk Teteh kan menjadi strong woman ya. Nah, kan kita sering dengar dengan kalimat-kalimat kata feminis, terus apa, alpha, woman, independent woman. Nah, cara pandang Teteh dan kalau boleh tahu Teh Dian ini termasuk ke kategori mana sih gitu? Oh, oke. Satu hal yang menarik, tapi memang isu-isu, contohnya isu-isu feminis kan masih jadi salah satu isu yang sensitif ya di kita ini gitu. Kalau misalkan ditanya aku itu masuk yang mana, sebenarnya kalau untuk ilmu feminis sendiri, aku adalah salah satu perempuan yang cukup memandang positif tentang feminis itu sendiri. Kalau aku sih ngambil ke ininya ya, kalau menurut aku tuh ada feminis yang dia tuh garis keras gitu, ada yang memang kalau aku ngambil yang ininya aja lah, kayak misalkan aku belajar dari ilmu feminis itu bahwa tentang kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki gitu ya, di beberapa bidang kayak gitu. Jadi memang ada ilmu-ilmu feminis yang memang aku pakai dalam kehidupan sehari-hari maupun cara pandang aku melihat sesuatu gitu. Karena kebetulan juga waktu aku kuliah juga kebetulan memang skripsi aku tentang gender dan sex education untuk anak. Jadi memang itu bersinggungan ya sama ilmu feminis yang tentunya ada beberapa ilmu feminis yang aku baca gitu, kayak gitu. Terus kalau misalkan independent woman itu sendiri itu memang jadi hal yang ini juga ya buat kita sekarang tuh lagi tren gitu loh kan, independent woman gitu. Kalau aku ngelihatnya sih kayaknya perempuan sekarang emang harus jadi wanita independent woman ya sebenarnya. Sebenarnya terlepas nanti dia punya pasangan, kalau aku pikir sih lebih baik tuh perempuan memang bisa berdiri di atas kakinya sendiri gitu. Even nanti dia punya partner, tapi semoga sama si partner ini bukan jadi yang ketergantungan 100%, tapi bisa jadi saling gitu. Satu sisi karena kan ya nanti kalau misalkan dia ditinggal duluan sama partnernya, sama suaminya, dia tetap bisa struggle sendiri gitu. Karena di awalnya tuh dia udah punya pegangan lah, ibaratnya dia udah bisa kuat di atas kaki dia sendiri. Jadi nggak terlalu bergantung sama pasangan. Itu sih mungkin tujuan akhirnya dari independent woman menurut aku gitu. Dan kayak gitu. Kalau alpha ya tadi, kalau cewek, kalau alphanya tersendiri mungkin itu tergantung karakteristik ceweknya ya. Tapi kalau menurut aku alpha atau enggak, mungkin bisa jadi iya kali ya, kalau misalkan pendapat teman-teman sekitar mungkin itu dipengaruhi karena aku anak perempuan pertama gitu, dimana mungkin terbiasa untuk apa ya namanya, mengatur adik-adik, atau misalkan mulai dipercaya memberikan masukan atau pendapat yang mempengaruhi kebijakan di keluarga sendiri gitu kan. Jadi itu kali yang membentuk ada si cewek alpha di diri aku gitu, kayak gitu sih. Tapi itu balik lagi tergantung orangnya ya, gimana bisa bijak sih akhirnya gitu. Nah, tadi sendiri untuk yang hasil apa skripsi Teteh sendiri tuh, itu gimana tuh? Tadi kan pembahasan tentang anak, tentang gender pada gitu. anak usia dini. Itu gimana sih? Apa yang dibahas sih? Kalau yang dibahas adalah jadi memang teori gender untuk anak usia dini kan itu sebenarnya teori-teori kritis ya, teori-teori kritis PAUD. Jadi yang aku soroti adalah bagaimana perkembangan gender pada anak usia dini gitu. Jadi yang misalkan ya, kita kan terbiasa sama stereotype gender bahwa misalkan pink itu buat anak perempuan, biru itu untuk anak laki-laki. Nah, tapi sebenarnya kalau mau perempuan mau laki-laki boleh pakai warna apapun, karena warna mainan itu tidak memiliki gender gitu. Balik lagi ke arti gender itu sendiri. Gender kan konstruksi sosial sebenarnya yang bisa diubah
kapanpun dan beda-beda. Misal kalau di kita nih, kalau dari fashion aja ya, misalkan bahwa rok itu kan bajunya perempuan, tapi kan kalau kita pergi lihat di luar negeri kayak Scotland, baju laki-laki tuh rok gitu. Nah itu yang namanya gender, yaitu konstruksi sosial yang dia itu bisa diubah sesuai daerah itu sendiri kayak gitu. Jadi kalau untuk di TK sendiri misalkan kita memberitahu kepada anak-anak biar nggak bias gender, misalkan kita lagi ngenalin perempuan dan laki-laki misalkan ya. Kita tidak mengenalkan bahwa laki-laki itu harus laki-laki itu rambut pendek, perempuan itu rambut panjang, enggak. Jadi kalau mau melihat perbedaan itu kita nyambungnya ke pendidikan seks. Jadi kalau untuk mau mengenalkan ke anak tentang perbedaan laki-laki perempuan, ya secara biologis aja, misalkan perempuan tuh punya vulva atau vagina dan laki-laki tuh punya penis. That's it. Karena kalau misalkan jadinya kalau laki-laki tuh rambutnya pendek, perempuan itu rambutnya panjang. Nah, itu kalau di ilmu gender jadi stereotip gender. Jadi pengkotak-kotakan kan akhirnya. Jadi anak-anak tuh punya pemahaman bahwa kalau perempuan itu harus rambut panjang, perempuan itu harus suka pink. Nah, apa kabar sama anak perempuan yang berambut pendek? Apa kabar anak perempuan yang lebih suka warna biru dibanding warna pink? Apa kabar juga sama anak laki-laki yang dia lebih suka warna pink gitu. Terus kayak permainan, misalkan kan kita sudah terbiasa mengkotak-kotakan mainan, misalkan anak perempuan mainnya masak-masakan, anak laki-laki mainnya bola. Pada kenyataannya kan tidak semua seperti itu kayak gitu. Jadi bahkan malah lebih baik bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan itu ya dikenalkan, misalkan anak laki-laki dikenalkan permainan yang mengolah emosinya dia, misalnya kayak masak-masakan, even main boneka bareng, bagaimana mereka belajar bermain peran sebagai misalkan ayahnya gitu kan, kayak gitu. Malah itu sebenarnya lebih bagus buat mengolah si emosinya mereka gitu. Jadi jangan kaget kalau misalkan nanti ada laki-laki yang sudah dewasa terus dia kasar sama perempuan, ini karena dia tidak terolah permainannya dari kecil, bagaimana dia menyikapi misalkan dia tidak, satu sisi dia nggak bisa melihat seorang figur bapak yang misalkan nge-treat ibunya dengan baik gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi itu sih kalau di ilmu gender yang skripsi itu kayak gitu. Jadi biar nggak bias. Jadi ke bias gender, ke stereotip gender aku ngeininnya gitu. Gimana di TK tuh gitu. Oh berarti dari TK dari kecil juga sebenarnya gender tuh emang harus diperhatikan banget ya? Iya sebenarnya gitu. Karena jadi mempengaruhi sampai dewasa itu ya? Iya kayak gitu. Jadi terus kan masalahnya juga akhirnya banyak orang tua yang ketakutan, misalkan ini anak saya misalkan, ya jangan jauh-jauh lah, kalau misalkan di sekolah juga sering banget ada beberapa kasus, misalkan anak laki-laki dia lebih seneng main sama anak perempuan, dimana mereka tuh main boneka gitu. Itu tuh jadi ketakutan sendiri buat orang tuanya. Cuman kalau di usia yang golden age, yang anak usia dini ini sampai umur 6 tahun sebenarnya tuh nggak usah jadi khawatir, karena mereka hanya bermain gitu. Bahkan kalau aku yakinin ya, kalau kitanya takut itu kayak malah jadi kejadian gitu loh gitu. Jadi kayak kita nggak usah kaget, nggak usah jadi was-was, misalkan kenapa ya anak aku mah nggak suka tuh main pistol-pistolan, harusnya kan dia main pistol-pistolan gitu. Kayak nggak usah takut, tapi ya udah kita fasilitasi gitu. Misalkan kalau memang jadi imbang, misalkan boleh ada mainan bonekanya, ada main pistol-pistolnya, biar mereka coba gitu. Kayak gitu sih kalau misalkan pandangan dari aku. Cuman memang itu perlu waktu ya, karena stereotype gender itu memang, gender tradisional tuh di kita tuh memang udah lekat banget gitu. Aku sendiri juga di sekolah, walaupun sekolah aku udah sekolah sensitif gender gitu, kita guru-guru semua udah sepakat untuk tidak membedakan warna. Perempuan ini ya, perempuan mainnya main boneka-boneka aja, perempuan pink aja. Kita sudah sepakat itu, tapi tidak dapat dipungkiri juga teman-teman di sekolah juga ada rasa ketakutan ketika misalkan melihat anak perempuan yang terlalu tomboy atau anak laki-laki yang kesannya terlalu feminin gitu. Karena kalau lihat dari teorinya, femininitas atau maskulinitas itu sebenarnya ada di baik di laki-laki maupun perempuan, tapi mananya yang lebih dominan kayak gitu, seperti itu. Wow, mind blowing sekali. Saya juga baru tahu itu. Gitu. Wow, dalam.
Jadi memang sebenarnya ilmu PAUD tuh luas sih. Jadi ilmu PAUD tuh nggak mesti tentang nyanyi-nyanyi, gambar, nggak mesti tentang apa namanya cuman main-main aja sama anak gitu. Makanya saya sebenarnya kalau di dunia anak usia dini itu lebih tertarik sama teori-teori kritisnya gitu. Lebih ke psikologinya gitu. Itu kan psikologi ini psikologi gendernya. Aku lebih tertarik ke situ. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin saya ingin menanyakan, karena kan ya karena tadi setiap orang tuh nggak bisa jadi guru TK ya. Bahkan orang tua itu sendiri pun mungkin banyak yang nggak siap punya anak. Betul. Ya kan? Mungkin karena faktor masa lalu, anak broken home, terus punya anak, terus dia pengennya anaknya perfect. Tapi kan bapak saya pernah ngomong kayak gini nih, sepinter-pinternya bapak, mau profesor, doktor, haji, atau pemimpin apapun itu, bahkan mau jadi presiden, gak akan bisa mendidik anaknya. Jadi, Karena? ya kalau mau mendidik anak, titip ke guru. Oke. Sepinter apapun orang tua gak akan bisa ngajarin anaknya. Karena anak itu kan dibentuk dari lingkungan ya. Bagaimana menghadapi mental untuk sosialita, maksudnya menghadapi teman yang karakternya berbeda-beda, itu kan bahkan pelajaran pun ya yang bisa ngajarin cuma guru kan. Nah, untuk ngajar TK ini sendiri nih, ada nggak sih pengalaman unik, asik, bahkan hal yang paling berat, maksudnya yang bisa, kita juga kan sebagai guru kan masih manusia biasa ya, maksudnya yang ya pengalaman dan hal yang berat lah di ngajar TK itu sendiri. Gimana? Oke. Menarik banget ya dari kalau dari misalkan dari pendapat kakaknya sendiri. Nah itu ketika ada konsep bahwa orang tua akan menyerahkan penuh nih ke pendidikannya kepada sekolah, kepada guru terutama, sebenarnya ini kurang begitu works akhirnya sama anak, karena balik lagi anak itu di sekolah hanya beberapa jam. Contoh lah anak TK itu misalkan di sekolah aku dia dari jam 8 sampai jam 11.30, ya at least cuma 3-4 jam di sekolah, sedangkan mereka full itu di rumah. Jadi memang sih sebaiknya ada berkesinambungan antara sekolah dan di rumah sih sebenarnya gitu. Satu sisi orang tua juga tidak menyerahkan penuh kepada sekolah misalkan tentang perkembangan anaknya gitu, karena sekolah sendiri, guru sendiri juga perlu menggali informasi bagaimana si anak ini gitu, tentang anak ini misalkan dari awal, misalkan ketika masuk, tentang karakter anak ini di rumah seperti apa, karena itu sangat mempengaruhi ketika mereka di sekolah. Misalkan anak yang di sekolahnya itu pendiam banget gitu kan, tapi di rumahnya aktif misalkan, atau berkebalikan, sebenarnya kenapa ya Bu di rumah Mam dia tuh nggak muncul nih, misalkannya kok di sekolah mah dia tuh baik gitu, tapi kalau di rumah nggak muncul. Nah itu tuh memang harus ada tadi cara yang atau pendidikan yang berkesinambungan antara di rumah dan sekolah. Jadi nggak bisa dilimpahkan hanya kepada salah satu pihak sebenarnya gitu. Kalau memang kita sepakat perkembangan anak ini mau optimal. Kecuali kalau misalkan ya udahlah saya menyerahkan aja, itu sih ya seoptimal-optimalnya di sekolah yang cuman seminggu cuman 4 kali dan dalam seharinya cuma 4 jam, ya how do you expect gitu sebenarnya gitu, kalau memang di rumahnya sendiri tidak sama-sama gitu, nggak bekerja sama antar sekolah dan di rumah. Makanya kan beberapa sekolah tuh sering banget mengadakan parenting salah satunya, atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang tua di sekolah ya tadi, untuk biar sama-sama orang tua juga tahu anak-anak berkegiatan apa di sekolah, belajar apa aja di sekolah gitu. Sama tadi kayak gitu. Terus kalau pengalaman menarik banyak. Misalkan contohnya itu kayak saya pernah punya murid yang secara kematangan biologisnya lebih cepat dibanding anak seusianya. Jadi kan kalau misalkan anak umur segitu, misalkan tahu ibu guru cantik atau dia cakep, itu udah biasa gitu ya. Misalkan udah biasa kayak anak-anak tuh ih aku tuh suka, bahkan kayak udah bisa celetuk aku tuh mau menikah, dan mereka tuh nggak tahu kan konsep menikah itu apa, tapi kayak secara gambaran di pemikiran mereka aja, aku mau menikah tuh apa, kayak mama sama papa, that's it, mereka hanya mikir gitu. Tapi aku pernah punya murid yang secara kematangan biologis tadi lebih matang. Jadi dia itu
tahu, dia itu bisa menilai perempuan cantik dari kaki. Nah, dari kaki. Itu masuknya ke fetis nggak sih kayak gitu? Ya, dia udah punya fetis. Nah, ketika ditelusuri, ditanya karena jadi dia tuh bisa sampai membayangkan si ibu gurunya kalau nggak pakai kerudung, rambutnya segini cantik. Ibu guru kalau mandi pakai baju nggak? Nah, dia tuh bisa sampai punya pemikiran seperti itu gitu. Terus ketika misalkan dikasih tahu nih kayak, ih tapi ini ibu gurunya tuh udah menikah gitu. Nah, dia tuh kayak nggak suka gitu. Jadi kayak nggak mau gitu. Terus udah gitu tuh jadi kayak ada tendensi dia tuh memang udah suka sama si ibu gurunya gitu, bukan hanya sekedar kagum gitu. Dan ternyata ya memang ketika untungnya nah ketika anak seperti itu cocok banget dimasukin pendidikan seks sebenarnya. Jadi nah untungnya mamihnya itu juga terbuka, terus dia juga jadi mulai tuh nyisipin sex education sama anaknya. Jadi kayak dikasih tahu kayak misalkan perempuan itu akan mens, mamihnya tuh. Nah, jadi ketika dikasih sisipan sex education sama mamihnya, jadi dia bisa lebih perhatian gitu. Jadi kayak misalkan kalau mamihnya mens, katanya dia yang bawain apa namanya softteknya atau apanya kayak gitu. Terus ternyata dia tuh seperti ini tuh udah dari sejak umur 3 atau 4 tahun gitu. Ketahuannya waktu mereka pergi ke mall terus ngelewat tempat spa gitu. Kan kalau di tempat spa tuh suka ada foto cewek yang punggungnya doang. Nah, di situ dia kayak cerita bahwa Mami itu ceweknya cantik katanya gitu. Terus udah gitu pas di eskalator dia bilang, "Mami kenapa penis aku berdiri?" Nah, itu. Nah, ternyata kalau pas aku tanyain ke dosen aku, nah dia tuh ngalamin emang kematangan biologis yang lebih cepat dibanding anak-anak seusianya gitu, kayak gitu. Itu sebenarnya banyak faktor sih antara bisa aja kalau misalkan negatif bisa aja mungkin anak ini pernah melihat orang tuanya berhubungan seks atau misalkan juga mungkin pernah ke ini tontonan gitu. Cuman kalau murid aku sih enggak, pengakuan dari mamahnya gitu, si mamihnya itu gitu. Jadi memang dia kalau aku tanyain ke dosen kalau misalkan dia tidak tercemar dengan hal-hal negatif itu ya memang itu tuh kayak gift aja bahwa dia itu punya kematangan biologis yang lebih cepat dibanding anak usianya seperti itu. Itu menarik sih menurut aku. Terus ada juga anak laki-laki yang dia sangat mengidolakan ibunya sampai dia itu pengen jadi perempuan. Kayak gitu. Jadi kayak aku pengen kayak manggilnya tuh bunda gitu kalau nggak salah. Aku pengen pakai kerudung kayak bunda. Nah itu. Nah disitulah peran pendidikan gender masuk gitu. Peran pendidikan seksual masuk kepada anak usia dini. Jadi sex education itu sangat-sangat bisa dan penting untuk dipelajari kepada anak usia dini dari sejak dini mungkin sih sebenarnya. Wow. Tiap hari Bu ya? Setiap hari Senin sampai Jumat. Hari Jumat. Itu masuk dari jam 8 sampai jam 11.30, tapi kalau hari Jumat sampai jam 10.30. 10.30. Itu kan berarti tiap hari kan kita berinteraksi terus. Ditambah ya maksudnya kan kita memperhatikan psikologi anak, sedangkan kita juga kan butuh kesehatan mental ya. Nah, pernah nggak sih kejadian misalkan anak kecil kan tanpa pengetahuan dan akal mereka yang belum matang itu mereka kan suka disebut tantrum gitu. Nah, sedangkan di kelas itu kan nggak mungkin cuma satu anak kan, karena emang sekolah berapa muridnya? Aku megang 17 anak satu kelas. Yang satu pengen inilah, yang satu pengen bercanda, yang satu nangis, yang satu ketawa-ketawa main. Nah, di situ sebagai seorang guru mungkin ada pengalaman apa sih yang bikin Teteh sendiri jengkel dan bagaimana menghadapinya itu? Oke, kalau masalah jengkel, kesel itu manusiawi ya. Kayaknya tuh terlalu inilah kalau kita nggak jengkel. Cuman tadi balik lagi, kita memang harus sadar kayak kalau misalkan kita udah jengkel nih, misalkan ada satu anak yang satu misalkan ya contoh di kelas, anak itu kan seneng banget ngomong, jadi misalkan dia nggak mau berhenti lah, apalagi kalau dia antusias kemarin kemana gitu kan, yang ini mau ngomong, yang satu juga pengen ngomong. Pertama sih sebelum kita mengajarkan regulasi emosi kepada anak, memang kitanya juga harus meregulasi emosi kita. Jadi kayak kalau aku sih ngelakuinnya kayak misalkan pertama ngasih pengertian sama, kita kasih peraturan rules dulu. Misalnya nih kalau mereka lagi seneng ngomong bla bla bla, kita kan punya peraturan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Contohnya mendengarkan orang lain ketika berbicara, terus mengangkat tangan jika ingin berbicara. Nah,
biasanya kita balik lagi tuh ingetin ke mereka gitu. Oke, teman-teman, misalkan kalau Budia bingung nih kalau banyak yang ngobrol, teman-teman bingung nggak siapa tadi yang duluan? Ya bingung, kadang mereka gitu. Oke, ingat peraturan kelas kita apa? Misalkan mengangkat tangan sebelum berbicara, nah baru. Terus kalau yang membuat sampai bener-bener kayak kesal tuh ada anak yang tantrum gitu, biasanya kalau untuk menghadapi anak yang tantrum, kalau aku sendiri kan di satu kelas tuh ada 2 guru. Jadi biasanya kalau ada anak yang tantrum, yang satu menghandle yang lain, yang banyakannya, yang satu guru akan fokus ke anak itu. Sebenarnya kan kalau anak tantrum itu ditanya terus itu nggak bisa ya, karena dia akan terus meluapkan emosi kan. Jadi biasanya sih yang dilakuin adalah kita memberi dia ruang dulu untuk nangis. Nah, misalnya kalau dia nangisnya di kelas, biasanya aku akan mengajak dia keluar. Kayak misalkan oke, masih mau nangis, masih mau marah, kita di luar yuk karena teman-temannya berisik, misalkan gitu ya. Kalau di dalam teman-temannya keberisikan, mau pada belajar. Kalau masih mau marah boleh, masih mau nangis boleh, kita di luar Budia temenin. Paling kayak gitu. Jadi nanti udah aku alihkan, dia masih wah pengen ini. Terus kalau dia masih misalkan udah kita peluk dia masih belum bisa, belum mau, biasanya aku minta tinggalin dulu, misalnya kayak gini. Oke, kalau masih mau marah, Budia ke sana dulu. Kalau ada apa-apa bilang sama Budia. Tapi sebenarnya itu bukan kayak literally aku ninggalin dia, aku akan ngintip dia tuh kayak gimana gitu. So far sih itu works ya. Jadi kayak mereka udah rilis emosinya, kadang mereka nyamperin, udah aku ajak minum, terus biasanya aku peluk dulu. Nah, udah peluk tuh dia udah biasa, baru aku bisa ajak ngobrol tadi kenapa. Dan so far sih rata-rata pasti cerita gitu. Iya tadi aku kesel, aku tuh mau ini gitu. Karena kan anak tantrum itu dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia mau kan akhirnya gitu. Jadi kayak aku tuh kasih tahu kalau misalkan kamu nangis, dia nggak ngerti kamu mau apa. Jadi nggak apa-apa, bilang aja, kayak nggak usah takut, kayak paling kayak ngasih gitu setelah aku ngeafirmasi apa sih apa yang dia mau, ngevalidasi perasaannya gitu. Jadi memang pertama-tama sih kita harus ngevalidasi dulu perasaannya, kayak oke, kamu marah, kamu sedih boleh, tapi nggak terlalu lama. Terus kayak biar dianya tetap secure gitu ya, tetap ngerasa aman. Paling aku ngejaga buat dia nggak ketika tantrum atau ngamuk tuh nggak melukai diri sendiri gitu loh, paling gitu aja. Tapi ya gitu, aku kasih space dulu dia untuk rilis emosinya gitu. Emang harus banyak-banyak sabar sih. Terus kayak kalau misalkan nih kita lagi nggak baik-baik aja, pasti ada momen dimana kita sendiri dulu gitu, kayak kita jauh dulu dari anak-anak, mau kayak kesannya mewek dulu di kamar mandi tuh silahkan, tapi ketika ketemu sama mereka kayak harus hahaha, dunia ini tidak ada apa-apa gitu, kayak gitu. Terus oh ya, dan balik lagi, kalau kak anak usia dini tuh kita memang gak boleh banget, dilarang banget nelunjukin aja tuh sebenarnya udah kekerasan sama anak gitu kan, kayak melototin mereka. Nggak, paling tuh kalau kita kesel, kita nggak apa-apa, kita bilang sama mereka kayak, Budia marah ya, tapi nggak kayak kita kalau ngajar ke mahasiswa sama kayak hey gitu, enggak gitu, karena kita nggak boleh kan. Jadi ke anak-anak tuh kita harus ada ketegasan. Misalnya mereka harus tahu kalau kita nggak suka, kalau kita marah, kalau kita kesel, tapi ya dengan mimik muka dan kata-kata. Biasanya kalau kataku jadi kayak misalnya, enggak, Budia sedih banget nih hari ini, teman-teman nggak pada hebat. Nah, dengan hal bahkan tuh kayak emang guru TK itu memang harus pinter acting sih ya sebenarnya. Jadi ketika itu emang kesel gitu, sedih, misalkan mereka tuh nggak mau nurut, nggak mau dengerin, ya kadang aku juga pernah melakukan acting nangis gitu di depan mereka, kayak sedih banget pokoknya Budia hari ini, teman-teman tuh nggak hebat. Ya udah deh kalau gitu, siapa yang mau jadi bu guru deh, Budia mau jadi murid aja yang mendengarkan, soalnya Budia nggak didengerin ya, kayak gitu sih. Jadi lebih ke kayak gitu. Nah akhirnya dengan cara seperti itu mereka kayak, oh ya Budia sedih, Budia marah gitu. Dia satu sisi juga kita harus mengenalkan marah, sedih, kesel gitu, tapi dengan wajar gitu. Oke. Mungkin untuk terakhir nih ya, pertanyaan terakhir, closing statement, pesan untuk orang tua yang masih memiliki anak kecil, dan buat guru-guru itu sendiri. Dan kan kita juga sebagai orang tua kan nggak bisa sepenuhnya menitipkan pada guru kan. Betul. Pasti ada harus ada timbal balik dan ada berkesinambungan antara orang tua dan anak. Jadi bahkan kendalanya itu banyak orang tua yang udah anak saya sekolahin aja, terserah mau jadi apa. Terus ntar ada kejadian di sekolah,
gurunya sih gini Iya. gurunya gimana, nggak becus nih, gimana, gua nggak bisa ngajar nggak atau apa kan. Itu kan maksudnya, nah apalagi anak kecil juga kan banyak yang usil ya, ditambah lagi sekarang dengan adanya media sosial, HP, dan kita juga sebagai orang tua kan banyak yang nggak ngontrol apa yang dilihat anak-anak. Maksudnya kita kan nggak, yang namanya HP, apalagi ada juga yang orang tuanya acuh tak acuh gitu kan. Biarin aja, yang penting anak tenang. Nah habis itu ada kejadian apa-apa, nyalahinnya guru, nyalahin sekolah. Itu kan banyak orang Indonesia yang masih seperti itu. Ya, karena mereka menganggap saya sudah bayar mahal-mahal sekolah. Terus gimana nggak bisa dididik? Nah, sedangkan orang tua itu kan nggak berkaca gitu loh. Apa sih yang terjadi? Apakah mulai dari keluarganya bisa efeknya seperti itu? Mungkin ada kurang komunikasi juga. Jadi kan sekolah juga bukan apa ya, mie instan ya. Maksudnya bukan yang tempat instan anak jadi sukses, jadi pinter, jadi soleh, jadi nurut gitu. Jadi terakhir pesan untuk orang tua dan teman-teman yang mungkin ngajar dan berhadapan dengan PAUD, TK, ya sekolah usia dini. Oke. Kalau untuk pesan-pesannya mungkinnya untuk orang tua yang punya anak usia dini yang kebetulan lagi sekolah di TK juga gitu. Saya ingat ada dosen saya bilang ketika kita menyekolahkan anak itu kita juga sekolah sebenarnya. Jadi ketika misalkan kita punya anak TK, kita sekolahkan di TK, kitanya pun sekolah di TK sebenarnya. Dalam arti kata bukan hanya mengantar, bukan hanya menitipkan, tapi kita juga tahu mereka itu ngapain di sekolah TK itu seperti apa, sehingga tadi tidak ada ekspektasi yang jadinya tumpang tindih gitu loh. Misalkan harapan tujuan di sekolahnya seperti ini, anaknya di rumah orang tuanya tuh pengen seperti ini gitu. Jadi ya tadi ketika kita menyekolahkan TK, orang tuanya pun harus sekolah sebenarnya dalam tanda kutip gitu, harus tahu kegiatannya apa. Terus tadi punya pola, diharapkan punya pola asuh yang sama antara di rumah dan di sekolah. Walaupun ya keluarga itu punya pola asuhnya tersendiri gitu, masing-masing berbeda kayak gitu. Terus tadi makanya nyambung sama ketika ada misalkan dari keluarga yang broken home, misalkan oh ini anak ini tinggal bersama siapa. Nah, itu sebenarnya sekolah juga harus tahu, dan orang tua juga sih sebaiknya tuh bisa terbuka. Misalkan keadaannya begini nih Bu, diceritain bahkan misalkan anak ini misalkan nanti yang jemput siapa, bagaimana. Nah tadi karena biar kita tahu karakter anaknya gimana, biar gurunya pun bisa punya pendekatan juga gitu sama anaknya tadi. Makanya komunikasi itu sangat penting ya dari antara orang tua dan sekolah gitu, untuk supaya bisa perkembangan anaknya tuh benar-benar bisa optimal gitu, kayak gitu. Jadi penting banget sih. Iya, mungkin untuk pihak sekolah juga, mungkin Budia ini sudah sangat cocok untuk menjadi kepala sekolah. Atau emang udah cocok buat bikin sekolah yayasan sendiri kayaknya nih. Amin ya. Bisa layang nih, kayaknya udah guru-guru lain kayaknya udah lewat nih, kayaknya udah levelnya udah level up nih. Bikin yayasan sendiri. Oke, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye-bye.